Selamat datang di materi seminar akuntansi. Untuk topik pertama yaitu membahas sebuah artikel akuntansi keuangan dengan judul artikel analisis persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. Nah, penting untuk diketahui sebelum kita melakukan resume artikel atau jurnal, yang pertama adalah pahami terlebih dahulu pendekatan penelitian yang dilakukan oleh artikel tersebut. Apakah melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Selanjutnya, pahami betul format resume jurnal yang diinstruksikan. P3, pahami struktur atau bagian laporan hasil penelitian. Ini bisa kalian lihat dari materi kuliah metode penelitian atau pedoman penulisan skripsi Unifa. Baik, berikut adalah format resume jurnal yang diinstruksikan, terdiri dari 8 poin ya yang sudah dibagikan. Selanjutnya, untuk standar atau bagian dari sebuah hasil penelitian khususnya skripsi, kalian bisa baca di buku panduan penulisan skripsi Unifa. Perhatikan perbedaan antara bagian inti skripsi, dan khususnya pendekatan kuantitatif, perbedaannya dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini adalah salah satu bagian dari daftar isi ya, yang membedakan antara struktur bagian inti skripsi pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Nah, dari struktur inilah kita akan nanti membuat review artikel. Namun terlebih dahulu kita akan melakukan resume jurnal atau peringkasan sebuah jurnal. Nah, sebelum mereview jurnal, yang penting juga untuk diketahui bahwa jurnal itu merupakan ringkasan dari laporan hasil penelitian. Jadi bukan bagian lengkap ya, bukan sebuah laporan penelitian yang utuh atau lengkap. Artikel jurnal itu merupakan ringkasan ya, ringkasan. Nah, karena dia merupakan ringkasan, maka biasanya artikel atau jurnal itu dibuat berdasarkan template yang dikeluarkan oleh si penerbit jurnal. Contohnya artikel ini kan diterbitkan di jurnal Politeknik Caltech ya. Jadi template itu yang harus dibuat oleh si penulis. Nah, karena jurnal adalah merupakan ringkasan, sehingga penulis berhak untuk menuangkan bagian mana yang dianggap penting untuk dipaparkan dalam jurnalnya, sehingga bisa mewakili laporan dari hasil penelitiannya. Untuk itu, kita harus paham bagian-bagian mana sih yang saling terkait dalam sebuah artikel atau hasil penelitian. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Sudah pasti setiap penelitian perlu menuangkan latar belakangnya. Begitu pula dengan di sebuah jurnal ya. Nah, berikutnya yang berhubungan adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Jadi begini, misalnya rumusan masalahnya terdiri atas 3 poin, maka di tujuan penelitian juga akan dibuat 3 poin. Nah, itu yang dimaksud dengan konsisten ya. Selanjutnya, ada yang namanya hipotesis. Hipotesis ini itu harus sesuai dengan apa yang ada di rumusan masalah.
Nah, hipotesis ini khusus di penelitian kuantitatif ya. Nah, ketika rumusan masalahnya ada 3 poin, maka kemungkinan di hipotesis juga ada 3 hipotesis. Nah, begitu pula dengan hasil. Hasil ini kan merupakan apa yang dicapai dari tujuan penelitian. Jadi dari rumusan masalah yang ada, kita buat tujuan penelitiannya, dibuat dugaan sementaranya dalam bentuk hipotesis. Setelah dilakukan penelitian, maka akan diperoleh hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini harus konsisten dengan tujuan penelitian. Ketika tujuan penelitiannya ada 3, maka hasil penelitian juga harus ada 3. Karena yang namanya hasil penelitian itulah tujuan yang mau dicapai. Maka ketika tujuannya ada 3, maka hasilnya juga harus ada 3. Itu yang harus kalian pahami ya. Baik, kita contohkan ya membuat resume sambil saya memaparkan seperti apa memahami bagian dari sebuah artikel ya. Nah, karena format resume kita terdiri dari judul, kemudian sumber, maka kita akan menyebutkan bahwa judul dari artikel ini adalah seperti yang tertuang ya, dan si penulis atau sumber, penulisnya adalah Viola Syukrina E. Janrols, berarti nama si penulis ya. Dan sumbernya dari Jurnal Politeknik Caltech Riau, lengkap dengan alamat URL-nya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber. Saya kira untuk judul dan sumber semua sudah paham. Berikutnya adalah topik. Topik di sini adalah sudah jelas bahwa topik ini biasanya ada di keyword dari sebuah artikel, kata kunci ya. Itu merupakan topiknya. Jadi topik dari artikel ini adalah bidang akuntansi keuangan UMKM terkait penggunaan SAK IMKM. Selanjutnya, meskipun di format resume tidak ada latar belakang, tapi tidak ada salahnya kita mulai dari menemukan latar belakang dari artikel ini. Nah, latar belakangnya ada beberapa poin, diantaranya bagaimana UMKM itu bisa berkembang. Jadi latar belakang ini merupakan fenomena ya. Jadi latar belakang itu fenomena, kemudian ada referensi dan apa masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Nah, latar belakangnya yang poin pertama adalah bagaimana sih UMKM ini bisa berkembang. Nah, yang poin kedua ini ada referensi di poin 1 ya, kalian bisa baca di artikelnya bahwa pengembangan SDM dengan cara melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM itu agar mampu meningkatkan kreativitas, mempelajari teknologi, dan melakukan penjualan secara manual atau melalui media online. Nah, ini terkait bagaimana mengembangkan sebuah UMKM ya. Nah, selanjutnya, menurut artikel tersebut atau si penulis menganggap bahwa fenomena yang terjadi bahwa saat ini pelaku UMKM Kota Batam banyak menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalahnya yaitu sulitnya UMKM mendapatkan pinjaman dana yang berupa kredit bank sebagai tambahan modal usaha. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh lemahnya SDM dalam menyusun laporan keuangan. Nah, jadi itu adalah masalah yang terjadi ya.
Nah, kemampuan UMKM dalam menghadapi kemajuan persaingan global memang sangat diperlukan karena hal ini dapat menjaga kestabilan UMKM dan perekonomian. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari artikel ini. Next, kita lanjut ke rumusan masalah. Saya sebutkan tadi bahwa sebuah artikel itu bisa saja meringkas ya, jadi mungkin tidak mencantumkan rumusan masalah, tapi kita bisa mengidentifikasi rumusan masalah dengan melihat bagian yang lain. Nah, saya sebutkan dulu ya rumusan masalah dari artikel ini. Rumusan masalah dari artikel ini yang pertama adalah apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK IMKM? Yang kedua, apakah sosialisasi SAK IMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK IMKM? Dan yang ketiga adalah apakah persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi SAK UMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK UMKM. Jadi menurut saya artikel ini mempunyai 3 rumusan masalah ya. Ada 3. Menurut saya, sebentar kita buktikan ya. Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mungkin tidak tertuang di artikel ya, tapi saya bisa menyebutkan bahwa tujuan penelitiannya ada 3 ya. Ingat hal yang terkait tadi yang saling berhubungan atau konsisten, karena tadi rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya harus 3 juga ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap penggunaan SAK EMKM. Yang kedua, untuk menguji pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap penggunaan SAK EMKM. Dan yang terakhir adalah untuk menguji pengaruh persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan sosialisasi SAK EMKM terhadap penggunaan SAK EMKM. Jadi, apakah yang poin 1 ya, variabel pertama persepsi terhadap penggunaan SAK MKM, yang kedua itu pengaruh sosialisasi terhadap penggunaan. Nah, yang ketiga adalah apakah kedua-duanya persepsi maupun sosialisasi itu berpengaruh terhadap penggunaan SAK EMKM. Jadi ada 3 tujuannya ya. Nah, berikutnya teori atau konsep yang digunakan, kita ambil teori dasarnya ya. Untuk artikel ini saya tidak paparkan keseluruhan, tapi ada 3 ya. Karena kita menggunakan 3 variabel. Mohon maaf, artikel ini menggunakan 3 variabel ya, yaitu terkait persepsi ya, persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi UMKM ditambah dengan penggunaan SAK UMKM. Nah, teori pertama itu seperti apa standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK UMKM. Aturannya jelas ya, di PP nomor berapa. Kemudian yang kedua, teori tentang persepsi pelaku UMKM dan sosialisasi. Itu ada di artikel referensi nomor 8. Kalau yang pertama di referensi nomor 6. Nah, selanjutnya metode penelitian yang digunakan ini agak banyak ya. Mulai dari desain penelitiannya. Desain penelitiannya ini lebih ke eksploratif dan deskriptif. Kemudian objek penelitiannya atau variabelnya. Yang variabelnya itu adalah penggunaan SAK EMKM.
Kemudian variabel X1-nya adalah persepsi pelaku usaha UMKM ya. Jadi persepsi pelaku. X2-nya adalah sosialisasi SAK IMKM. Jadi di artikel ini ada 3 variabel yang digunakan ya. 1 variabel Y dan 2 variabel X. Nah, subjek penelitian atau tempat penelitiannya adalah di Dinas PMP KUKM Kota Batam. Nah, populasi dan sampelnya, populasi penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM kecamatan ini ya, terdiri dari 340 UMKM. Kemudian yang dijadikan sampel adalah menggunakan rumus Lovin. Rumusnya seperti ini ya. Jadi ada 99,7. Nah, teknik pengumpulan datanya mengambil data pada kuesioner ya. Secara pemberian kuesioner secara langsung ke pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas PMP KUKM Kota Batam. Itu teknik pengumpulan datanya dengan cara kuesioner. Nah, olah datanya menggunakan aplikasi SPSS 21 tahun 2018 dengan teknik analisis regresi linear berganda. Nah, itu adalah metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini. Nah, terakhir hasil penelitian. Nah, karena tadi ingat bagian yang terkait, rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian ada 3, maka hasilnya juga ada 3. Nah, hasil penelitiannya adalah menyebutkan bahwa yang pertama, persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK IMKM. Yang kedua, sosialisasi SAK IMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK IMKM. Dan yang terakhir, baik persepsi maupun sosialisasi SAK IMKM itu berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK IMKM. Besarnya pengaruh variabel independen, ingat independen itu yang mana? Variabel X ya. Terhadap variabel dependen atau variabel Y adalah 53,9% yang ditunjukkan oleh R2 yang berarti penggunaan SAK IMKM dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan sosialisasi SAK IMKM sebesar 53,9%. Nah, sementara 46,1%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, seperti ini hasil penelitiannya ya. Dan ini tertuang dalam artikel ini ya. Jadi dari mana saya memperoleh rumusan masalahnya? Ya, saya lihat dari hasil penelitian dari artikel ini. Ya. Jadi meskipun secara tersurat artikel ini tidak menyebutkan rumusan masalahnya, tapi saya bisa merumuskan masalahnya dengan melihat hasil penelitian yang dituangkan oleh jurnal ini. Makanya saya bisa menyebutkan tadi rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga ada 3. Ya, dari mana sumbernya saya peroleh? Dari hasil penelitian yang dituangkan oleh artikel ini atau jurnal ini. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagian akhir, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Saya akan memberikan pertanyaan.
Nah, ingatlah ya bahwa ada bagian tertentu yang saling terkait, ya. Ingat catatan pentingnya, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya adalah, jika dilihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian di atas, seperti apakah rumusan hipotesis dari artikel ini? Ya. Kemudian yang kedua, coba digambarkan kerangka pikir penelitiannya. Jadi ada 2 poin ya yang harus kalian jawab. Nah, masing-masing ada email yang disediakan untuk mengirim artikel. Silahkan diikuti petunjuknya. Baik, untuk materi topik pertama kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di pembahasan artikel berikutnya. Terima kasih.